Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Laude Rahmin Ali Channel dalam program obrolan raya cerdas. Sahabat Laude Rahmin Ali Channel, hari ini saya akan ajak Anda untuk jalan-jalan melihat langsung Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang berada di Kelurahan Tugu Kramat Jaya, Jakarta Utara. Masjid Raya Jakarta Islamic Center merupakan bangunan yang cukup besar sekali dan satu-satunya di daerah khusus ibu kota Jakarta Raya yang berada di Jakarta Utara. Sahabat, saya akan menceritakan sedikit kepada Anda bahwa sebelum bangunan Jakarta Islamic Center ini berdiri, lokasi ini punya sejarah panjang sekali. Bagi masyarakat Jakarta tahu persis, daerah-daerah penyangga Jakarta juga tahu persis sebelum Jakarta Islamic Center ini dibangun. Saya akan menceritakan kepada Anda semua sambil saya memberikan gambar kepada Anda tentang struktur bangunan dan arsiteknya kepada Anda, dan lokasinya serta taman-taman yang indah kepada Anda. Jakarta Islamic Center ini cukup luas dan bukan saja masjid yang ada, tetapi juga sebagai pengembangan pendidikan Islam, dan juga ada bisnis perkantoran dan hotel. Nanti saya akan jelaskan kepada Anda semua. Ini adalah tampak dari depan. Di depan Masjid Raya Jakarta Islamic Center ini Jalan Raya Kramat Jaya. Seperti di dalam gambar ini Anda bisa lihat. Masjid ini luar biasa besar karena satu-satunya Islamic Center yang ada di daerah khusus Jakarta, dan posisi Jakarta Islamic Center ini berada di Jakarta Utara. Sahabat Laude Rahmin Ali Channel, saya ingin mengupas sejarah balik sebelum berdirinya bangunan Islamic Center ini. Bahwa di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Kramat Jaya Raya Tugu Utara, berdiri bangunan megah yang dikenal dengan nama Masjid Jakarta Islamic Center atau JIC. Sebelum menjadi pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta, lokasi tersebut memiliki cerita masa lalu yang sangat kelam. Puluhan tahun lalu, kawasan tersebut merupakan lokalisasi keramat yang disebut lokalisasi terbesar di Asia pada era 1940 sampai 1990.
tinggi 114 menandakan surah 114 surah di dalam Al-Quran. Saya akan mengajak Anda semua melihat secara langsung bangunan yang ada di dalam lokasi JIC, Jakarta Islamic Center. Lokalisasi Keramat Tunggak awalnya, saya ingin sampaikan sejarah awalnya merupakan lokalisasi atau lokasi rehabilitasi sosial atau lokers Keramat Tunggak yang awalnya diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin, Gubernur Jakarta DKI pada saat itu. Awalnya lokers itu dibangun untuk membina pekerja seks di Jakarta yang kebanyakan berasal dari Pasar Senen, Keramat, dan Pejompongan. Alih-alih jadi tempat pembinaan lokasi berkumpulnya pekerja seks, di sana malah menjadi lahan basah bagi sejumlah mucikari untuk membujuk para pekerja seks kembali bekerja sebagai wanita penghibur. Pada tahun 1990-an tercatat lokalisasi Keramat Tunggak dihuni sekitar lebih dari 2.000 pekerja seks dengan pengawasan mucikari 285 orang dan 700 orang pembantu pengasuh, 800 pedagang asongan dan 155 orang tukang ojek. Keberadaan lokalisasi Keramat Tunggak membuat gerah masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Mereka mendesak agar lokalisasi Keramat Tunggak untuk segera ditutup. Menanggapi desakan itu, Gubernur DKI Jakarta saat itu Sutioso memutar otak melakukan pendekatan dengan membuat sebuah tim yang membuat rekayasa sosial.
sekarang dibangun dengan megah sebagai pusat peradaban Islam. Jakarta Islamic Center merupakan satu kompleks terpadu pengembangan Islam, terdiri dari masjid, gedung pendidikan dan latihan, serta kompleks bisnis yang meliputi hotel, convention hall, perkantoran. Jakarta Islamic Center dipastikan akan menjadi landmark wisata rohani di Jakarta. Kita masih berada di lantai 1. Nanti saya akan bawa Anda untuk menuju masjid lantai 2. Ini adalah lantai 1 untuk perkantoran. Dewan Masjid Indonesia. Ini adalah ruang audio visual 2. Ruangan ini adalah pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta, Sekretariat PPIJ. Dari lantai dasar ini Anda bisa naik ke lantai 2 untuk melakukan. Di lantai 2 adalah masjid. Ini adalah tangga naik untuk Anda sholat di atas, karena lantai 2 digunakan untuk tempat sholat masjid. Ini adalah Dena Masjid Jakarta Islamic Center. Anda bisa lihat ruang DKM 1 Tamir Masjid, ruang DKM 2 Tamir Masjid, ruang sholat Mezzanain Muslimah, lantai 1 kantor Badan Manajemen PPPIJ. Ini adalah Dena Masjid JIC
Jakarta Islamic Center. Ini adalah pintu, disebut pintu Andalusia, Masjid Jakarta Islamic Center. Saya akan mengajak Anda berkeliling selama 1 jam supaya Anda bisa mendapatkan keseluruhan cerita tentang berdirinya Jakarta Islamic Center. Ini masih lantai 2, cukup lebar sekali. Di sini juga ada Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI. Oh, bisa pakai sendal ya. Ini mungkin semacam pajangan bentuk dan tata letak menara. Oke, saya akan ajak terus berjalan, masih di dalam lantai 1. Masih jauh, bangunannya cukup luas sekali. Ini adalah Haji Sutioso. Beliau sebagai pendiri sekaligus gagasan berdirinya Jakarta Islamic Center.
Sahabat Laode Rahiminali Channel, saya akan ulangi menurut arsiteknya Ahmad Numan. Bentuk bangunan masjid memanifestasikan sifat-sifat keperkasaan. Bangunan masjid terdiri dari 2 lantai. Lantai dasar digunakan ruang fungsional kegiatan seperti kantor dan perpustakaan, sedangkan lantai atas yang merupakan ruang sholat. Bagian kubah dikelilingi kaca patri berbentuk tanda panah ke atas, bermakna hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Bahan dasar kubah adalah tembaga yang dapat berubah warna secara alami bersamaan dengan proses oksidasi. Pada awalnya kubah berwarna kuning kemerahan dan akhirnya akan berwarna hijau. Proses pewarnaan alamiah ini juga digunakan di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Sebuah menara tinggi 114 meter terletak di sebelah timur, yang tadi saya sudah perlihatkan buat Anda. 114 meter terletak di sebelah timur laut bangunan masjid. Tinggi menara ini menyimbolkan jumlah surah di dalam Al-Quran, ada 114 ayat. 114 surah maksud saya. Selain tempat mengumandangkan azan, menara menjulang tinggi berfungsi sebagai landmark penanda lingkungan sekitar Islamic Center. Saya akan ajak Anda masih jalan terus sekitar 1 jam. Saya akan memanjakan Anda dengan Jakarta Islamic Center. Cukup luas sekali. Saya kurang tahu persis ini ada berapa hektar luas bangunan dan halaman yang ada. Sampai di berapa? Iya hujan sih. Hujan siang ada. Kemarin. Jatuh ngapa? Ini tampak dari sebelah utara timur kubahnya.
Ini adalah saya akan memperlihatkan buat Anda bisa mengambil wudhu di luar masjid ini seperti yang Anda lihat di dalam layar kaca. Saya akan mengajak Anda terus untuk melihat dari depan. Jadi pintu masuk ini dari arah sebelah timur. Nanti saya akan jelaskan buat Anda semua bahwa gedung yang ada Anda lihat di sana itu adalah hotel. Jadi ada penginapan atau hotel dan restoran juga di sini di dalam Jakarta Islamic Center ini. Ini kelihatan ibu-ibu dengan keluarganya sekedar santai di halaman luar Masjid Jakarta Islamic Center sambil menunggu maghrib, atau mereka hanya sekedar jalan-jalan menikmati keindahan dan halaman Masjid Jakarta Islamic Center. Saya akan manjakan Anda terus. Ini tampak dari sebelah timur. Ada 2 tangga yang Anda bisa naik di lantai 2 Masjid Jakarta Islamic Center ini. Ini adalah bangunan masjid. Lantai bawahnya itu untuk perkantoran dan kegiatan fungsional. Lantai 2 untuk Masjid Islamic Center. Saya ajak Anda untuk melihat secara dekat tangga naik Masjid Jakarta Islamic Center. Anda bisa lihat di sini juga ada eskalator yang sekali-sekali dapat digunakan pada acara-acara tertentu, baru eskalator ini digunakan. Ini ruang untuk penyimpanan penitipan sendal atau sepatu. Saya akan ngajak melihat Anda untuk naik ke tangga atas. Ini adalah tangga menuju masjid.
di sebelah utara dan sebelah selatan. Jadi ada 2 tangga untuk ke dalam masjid. Cukup tinggi saudara, sahabat Laude Rahim bin Ali. Saudara, ini adalah pintu utama masjid seperti ada dalam gambar layar kaca saudara. Saya akan ke utara dulu, sebelah utara sebelum pintu masuk. Jadi pintu masuk ini cukup banyak, ada sekitar kurang lebih 15 pintu dengan ukuran cukup besar, sekitar 6 meter. Ini adalah sebelah selatan. Arsiteknya cukup bagus dan menurut saya ini arsitek dengan konsep Timur Tengah kalau nggak salah. Karena kan saya bukan arsitek, tapi melihat gambar yang ada ini seperti masjid-masjid yang kita lihat di Timur Tengah. Ini sekarang saya ajak Anda untuk masuk ke dalam masjid. Saya akan ambil gambar dulu buat Anda secara utuh. Posisi sebelah kanan dari pintu masuk. Saya akan shoot. Saya akan shoot lagi terus. Sebelah kiri saya akan shoot lagi. Iya, sekarang kita mendekati mimbar. Sebelum ke mimbar, saya ingin melihat ornamen lampu di atas. Ada lima mungkin menandakan rukun Islam. Jadi itu sebenarnya bukan lampu, tetapi semacam tadi yang saya sebut itu bisa berwarna-warna. Jadi atap kubah itu bahan dasar dari kubah adalah tembaga yang dapat berubah warna secara alamiah bersamaan dengan proses oksidasi. Mungkin itu tadi. Kita merapat ke mimbar. Saya akan perlihatkan semua yang ada di dalam Masjid Jakarta Islamic Center. Ini di dalam masjid lantai 2. Posisi kita berjalan ke mimbar.
Ini mimbarnya di bawah, mungkin untuk sekedar pengajian. Saya ingin memperlihatkan Anda mimbar untuk sholat Jumat. Inilah mimbar untuk sholat Jumat. Jadi muudin bisa naik sebelah kiri, seperti kelihatan warna putih itu tanda naik untuk ke atas memberikan khutbah. Ini ada lantai 2 juga di atas untuk kegiatan ibu-ibu kalau memang cukup padat. Saya telah memperlihatkan kepada sahabat Laude Rahim Benani Channel semua yang ada di dalam masjid, baik ornamennya, posisi sebelah kiri maupun sebelah kanan, utara maupun selatan. Saya akan mengajak Anda untuk keluar dari masjid ini untuk melihat bangunan yang ada di sebelah timur, perhotelan, hotel. Saya akan ngajak Anda untuk turun melalui tangga sebelah timur. Inilah tangga sebelah timur yang akan kita turun. Oke, kita mulai keluar dari bangunan inti masjid ini ke halaman masjid. Nih. Ini sebelum Anda masuk, Anda bisa mengambil wudhu juga di sini. Jadi seperti gambar yang saya sampaikan pertama tadi, konsep bangunan wudhunya berbeda dengan ini. Ini terbuat biasa karena ini mungkin bantuan dari COVID-19 ini.
Taspen. Jadi Taspen punya kepedulian juga terhadap penanganan COVID-19 yang ada di masjid sebagai sumbangan. Nah, kita akan ke bangunan yang ada di dalam layar kaca Anda. Bangunan yang Anda lihat ini adalah penginapan atau bisa dikatakan hotel. Jadi konsepnya berbentuk apartemen juga nih, cukup bagus. Jadi baik dari dinas ataupun kantor gubernur ataupun lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang melakukan kegiatan atau ada kegiatan di Masjid Islamic Center ini, mereka dapat menginap di sini. Jumlah kamar nanti saya akan tanyakan kepada resepsionnya. Oke, kita jalan menuju hotel atau penginapan. Oke, masih kita jalan menuju hotel, sebuah pelayanan dari Jakarta Islamic Center. Anda bisa lihat antara bangunan masjid dengan lokasi hotel ini cukup sekitar 3 sampai 50 meter nah, atau sekitar 100 meter, cukup jauh. Saya akan memperlihatkan kepada Anda denah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.
Sebentar lagi kita akan nyampe di hotel atau penginapan Jakarta Islamic Center. Posisinya sebelah timur selatan dari Masjid Jakarta Islamic Center. Saya ambil shoot bangunannya dulu secara utuh. Anda kalau ada kegiatan di Jakarta Islamic Center, Anda tidak perlu jauh-jauh. Jakarta Islamic Center menyediakan wisma atau hotel. Saya akan ngajak Anda masuk pintu depannya. Ini adalah pintu masuknya. Selamat datang di Wisma Jakarta Islamic Center, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Anda bisa melihat fasilitas yang ada semua. Ini tampak dari dalam di ruang lobi. Kita sudah masuk di dalam. Nah, ini masih di dalam hotel tapi lantai bawah. Bisa ruangannya, konsepnya Anda bisa jalan-jalan. Ini antara bangunan satu dengan bangunan satu, ini adalah ruang tengah halamannya. Jadi kalau Anda bosan di dalam kamar, Anda bisa keluar duduk-duduk di sini.
penginapan semua nih, hotel. Oke, saya akan mengajak Anda untuk keluar dari ruang halaman tengah hotel. Kita akan ke arah selatan dari hotel atau penginapan. Ini halamannya Anda bisa lihat cukup luas sekali. Sambil kita arah keluar selatan